Tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau disingkat TP2GD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peninjauan langsung ke kawasan Monumen Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, pada Rabu 15 Oktober 2025. Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam upaya memperkuat pengusulan nama khas Hananjuddin sebagai pahlawan nasional. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua TP2GD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen TNI Arif Cahyono. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Beltim Yul Haidir, anggota TP2GD Beltim Mayor Cka Ihsan yang juga dan Ramil 4141 Tanjung Pandan, Bambang Sutrisno, Ares Faujian dan Mirhamudin, penulis buku khas Hananjuddin Haril Andersen, serta perwakilan TP2GD Kabupaten Belitung Bakri Hauriansyah. Brigjen Arif Cahyono mengatakan, peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung lokasi bersejarah yang menjadi jejak perjuangan Hananjuddin pada era 1970-an. Saya terpanggil ke sini dalam rangka menindaklanjuti proses yang sudah dimulai setahun yang lalu, ketika saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat, yaitu dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional Bapak Khas Hananjuddin, ujarnya. Ia menegaskan, langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya pengumpulan data dan dokumen sejarah. Bersama Pak Haril, kami mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung proses pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Bapak Hananjuddin, lanjutnya. Di Monumen Tanjung Kelayang, telah terukir berbagai peristiwa penting yang mencatat peran besar Hananjuddin dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita berkunjung ke sini dalam rangka ini sebenarnya menindaklanjuti setahun yang lalu ketika saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat, yaitu dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional Bapak Hananjuddin, mantan Bupati Kabupaten Belitung ini. Nah, dulu sudah kita mulai di Dinas Sejarah Angkatan Darat sudah memberikan data yang diperlukan. Sekarang kita meninjau sini, ini adalah monumen di mana memuat peran Pak Hananjuddin pada saat pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Jadi ini merupakan tindak lanjut dan saat ini saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim TP2GD dalam rangka pemberian gelar pahlawan Provinsi Bangka Belitung. Ini menindaklanjuti dulu waktu saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat. Dimana ini Pak Haril sering ke Dinas Sejarah Angkatan Darat untuk sama-sama mengumpulkan data dalam rangka memperkuat pengusulan nantinya. Jadi ini yang kita lihat sekarang bahwa memang di dalam monumen ini sudah tertulis peristiwa-peristiwa yang melibatkan Pak Hananjuddin dalam membentuk Provinsi Bangka Belitung. Demikian saya. Penulis buku khas Hananjuddin yang juga anggota TP2GD Provinsi Babel, Haril Andersen, mengungkapkan bahwa Monumen Tanjung Kelayang menjadi simbol penting perjuangan itu. Di lokasi monumen ini dahulu terjadi ikrar bersama Tanjung Kelayang pada 29 September 1968. Peristiwa bersejarah dalam proses perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tidak lepas dari peran Pak Hananjuddin sebagai inisiator pertemuan pimpinan 3 daerah se-Bangka Belitung waktu itu, jelas Haril. Pertemuan bersejarah tersebut dihadiri oleh 3 kepala daerah, Pak Hananjuddin, Bupati Belitung, Bapak M. Arub, SH, Bupati Bangka, dan Bapak Dokrandes Rustam Effendi, Wali Kota Pangkal Pinang. Selain para kepala daerah, hadir pula Ketua DPRD Gotong Royong sewilayah Bangka Belitung. Pertemuan itu digelar di Pesanggerahan Tanjung Kelayang, atau Hotel Nyur Melambai, yang didirikan oleh Khas Hananjuddin pada 1967. Pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, dengan ketiga kepala daerah sebagai Ketua Presidium dan Pak Yahya Jakub sebagai Ketua Pelaksana. Gerakan ini semakin gencar dalam beberapa bulan berikutnya, hingga ke tahap pembahasan, Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung di Senayan pada 1970. Meskipun kala itu belum disetujui pemerintah pusat karena situasi politik nasional, perjuangan ini menjadi pondasi pemekaran wilayah di masa berikutnya, tambah Haril. Menurutnya, peran khas Hananjuddin sangat besar sebagai tokoh pendobrak. Dokumen perjuangan tersebut bahkan pernah dimuat dalam majalah Tempo edisi September 1971 dalam laporan utama berjudul BB Bergolak. Kajian sejarah ini memperkuat alasan pengusulan Hananjuddin sebagai pahlawan nasional, mengingat peran besarnya dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era 1970-an. Ini ada cikal bakal adanya proses di ikrar bersama Tanjung Kelayang tanggal 29 September 1968 itu tidak lepas dari peran Pak Hananjuddin sebagai inisiator pertemuan pimpinan 3 daerah se-Bangka Belitung waktu itu, yaitu
Pak Hananjudin selaku Bupati Belitung, Pak M. Arub sebagai Bupati Bangka, dan Pak Rustam Effendi sebagai Wali Kota Pangkal Pinang. Jadi beserta para anggota DPRD gotong royong seprovinsi Bangka Belitung berkumpul di Hotel Tanjung Kelayang dulu. Sini ada sebuah hotel dulu, itu Pesanggerahan Tanjung Kelayang namanya, atau orang bilangnya Hotel Nyur Melambai, yang dibangun oleh Pak Hananjudin tahun 67. Jadi setelah hotel itu selesai dibangun tahun 68, diadakanlah atas inisiasi Pak Hananjudin, diadakanlah pertemuan pimpinan daerah seprovinsi Bangka Belitung, sewilayah provinsi Bangka Belitung waktu itu, untuk membentuk membentuk provinsi sendiri. Itu berdiri sendiri dalam sebuah wadah provinsi. Kebetulan memang aspirasi pengusulan pembentukan provinsi ini begitu kuat waktu itu di masyarakat, sehingga diadakanlah satu panitia aspirasi. Kemudian semakin ditingkatkan, terbentuk presidium. Kemudian setelah dari hasil pertemuan ini dibentuklah presidium pembentukan Provinsi Bangka Belitung, yang mana ketiga kepala daerah, yaitu Pak Hananjudin, Pak Rustam Effendi, Pak M. Arub sebagai ketua presidium, dan kemudian sebagai ketua pelaksananya ditunjuklah Pak Yahya Yakob. Nah, demikian mungkin sejarahnya, sehingga sampai beberapa bulan setelah itu semakin gencar perjuangan, sehingga sampai adanya semacam rancangan undang-undang pembentukan provinsi tahun 70 itu, yang sempat menggelinding di Senayan. Namun karena situasi politik waktu itu, pertengahan awal Orde Baru, ya, sehingga terganjal usulan itu, karena pemerintah pusat tidak menghendaki ada satu pemekaran wilayah masa itu. Jadi mungkin itu sebagian sejarahnya yang berkait dengan Pak Hananjudin, yang perjuangan Pak Hananjudin. Dan itu dokumen-dokumennya lengkap, yang pernah dimuat di majalah Tempo edisi September tahun 71. Di majalah Tempo sehingga menurunkan sebuah laporan utama mengenai dengan judul BB Bergolak waktu itu. Dan dari kajian-kajian sejarah itulah kami berkesimpulan bahwa peran Pak Hananjudin dalam perjuangan pembentukan provinsi juga waktu itu sebagai cukup penting masa itu, sebagai satu tokoh pendobrak. Dari lokasi kawasan Monumen Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, TerawangNews.com melaporkan.